Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan DNS atau Domain Name System. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian DNS, bisa dilanjut. Pengertian DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan yang menghubungkan Uniform Research Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. DNS kemudian akan menerjemahkan domain atau hostname ke dalam IP address yang komputer pahami sehingga dapat diakses. Penggunaan DNS server ini biasanya sudah disetting otomatis di setiap komputer dan setiap provider penyedia layanan internet. Kemudian, pencarian IP address oleh DNS itu hanya perlu dilakukan sekali. Lalu ada fungsi DNS. Yang pertama itu menerjemahkan nama komputer ke IP address atau memetakan. Yang kedua, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang ketiga, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang keempat, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Dan yang terakhir, mengidentifikasi komputer sebagai titik dalam suatu jaringan. Selanjutnya, kelebihan DNS. DNS lebih mudah untuk berinternet, karena dengan adanya DNS, kita lebih mudah mengingat nama website dibandingkan mengingat deretan angka IP address. Penggunaan DNS juga lebih konsisten, karena sekalipun IP address salah satu website telah diganti, kita tetap bisa menggunakan nama DNS yang sama. DNS juga mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala pada IP address, kita hanya cukup mengganti IP dengan hanya melakukan update dan pencocokan DNS dan IP address. DNS juga lebih aman karena semua aktivitas transfer data online melalui server DNS yang terjaga keamanan. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian DNS. Yang pertama ada root level domain, yang mana ini merupakan bagian tertinggi hierarki DNS. Bagian ini terdiri dari tanda titik di bagian belakang sebuah URL. Kemudian ada top level domain. Top level domain ini merupakan ekstensi yang ada di depan node level domain. Dan ini memiliki dua jenis. Yang pertama, ccTLD atau Country Code Top Level Domain. Kemudian ada GTLD, Generic Top Level Domain. Nah, yang ketiga ada domain tingkat 2. Ini merupakan bagian yang paling sering digunakan sebuah identitas branding di itu sisi. Nah, yang terakhir itu ada domain tingkat ketiga atau subdomain. Bagian ini adalah bagian domain utama yang terdiri secara mandiri. Selanjutnya ada macam-macam DNS. Dalam sistem DNS, user atau pengguna biasanya meminta informasi yang disebut dengan DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS. Berikut 10 jenis DNS yang sering kita jumpai. Yang pertama ada A record, yang kedua ada triple A record, yang ketiga ada MX record, kemudian ada CNAME record, NS record, PTR record, CERT record, SRV record, TXT record, dan terakhir ada SOA record. Itu dia penjelasan singkat mengenai macam-macam DNS. Selanjutnya yaitu cara kerjanya. Untuk cara kerja DNS ini sebenarnya cukup mudah, yaitu seorang klien yang ingin mengunjungi facebook.com mengetikkan alamat situs tersebut, dan dari klien tersebut akan dikirimkan menuju DNS server. Nah, di dalam DNS server ini akan melakukan pengecekan ada atau tidak adanya alamat IP address dari facebook.com tersebut. Jika ada, maka dari DNS server akan meneruskan paket data IP address tersebut ke IP address yang dituju. Dalam hal ini adalah facebook.com. Setelah sampai di facebook.com, maka akan dikirimkan kembali ke klien yang berupa homepage atau halaman awal dari situs facebook.com tersebut. Dan kemudian kesimpulannya yaitu DNS atau Domain Name System merupakan salah satu protokol yang ada di application layer. Pada DNS terdapat sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam sebuah basis data. DNS tersebut berguna untuk memberikan penamaan secara hierarkis pada sebuah domain agar mudah didefinisikan alamat tersebut oleh komputer. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.